Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rabbil alamin wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini. Adapun acara pada kegiatan ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk berdiri. Baik, untuk peserta dimohon untuk duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan kita sama-sama mendengarkan apa yang nanti dipaparkan oleh Ibu Wiwin selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya di sini untuk memaparkan atau untuk sharing. Saya sebenarnya di sini Bapak Ibu bukan maksud untuk menggurui dan lain sebagainya, tapi ini hanya sekedar sharing.
Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya untuk mendefinisikan kepada Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik, ya Bapak Ibu. Materi kita itu tentang budaya positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, yang muncul dalam benak Bapak Ibu itu apa? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Mengucapkan salam, Iya. berdoa sebelum belajar. Iya, betul sekali. Mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu merupakan budaya positif. Yang kedua, apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah kita? Ya, penting. Iya. Ya, penting sekali. Budaya positif itu penting diterapkan di sekolah kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini perumpamaan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, kemudian sekolah itu diibaratkan seperti sawah dan siswa itu diibaratkan seperti tanaman. Apa mungkin maksudnya ya? Coba di slide berikutnya. Jadi maksudnya apapun jenis tanahnya, ketika dirawat dengan baik, diberi pupuk, disiram, serta dibersihkan dari ulat-ulat dan jamur yang mengganggu ataupun hama, maka tanaman akan tumbuh subur sesuai dengan harapan kita. Demikian pula dengan peran kita sebagai seorang guru. Sekolah adalah tanah tempat murid-murid kita tumbuh. Tugas kita adalah memastikan kondisi sekolah yang subur dan kondusif untuk belajar dengan memberikan ilmu dan motivasi yang tepat kepada siswa, serta melindungi mereka dari hambatan-hambatan yang dapat mengganggu perkembangan mereka dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, aman dan menyenangkan. Sebagai seorang guru, tanggung jawab kita sangat besar dalam membentuk masa depan siswa kita. Setiap murid melalui budaya positif tentunya yang akan kita ciptakan di sekolah. Ya, selanjutnya budaya positif. Apa sih budaya positif? Ya, betul sekali apa yang tadi dikatakan oleh Bu Wawang, bahwa budaya positif itu seperti apa contohnya? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu budaya positif. Itu pembiasaan yang positif. Ketika kita akan pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena apapun yang dilakukan ketika dengan berdoa, insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, budaya positif dalam konteks pendidikan adalah lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, di mana semua warga sekolah saling mendukung, belajar, dan bekerja sama untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kemudian kebiasaan baik ini berkembang menjadi karakter baik yang pada akhirnya membentuk budaya positif atau menjadi pembiasaan yang baik. Tanggung jawab seorang guru adalah memastikan lingkungan ini terjaga dan mendukung perkembangan potensi setiap murid dengan cara memelihara, melindungi, dan memperbaiki kondisi belajar sehingga setiap murid dapat tumbuh dengan optimal. Nah, ya baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, 1 jam ke depan mungkin ya saya akan sharing membahas tentang
perubahan paradigma belajar tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata berdiferensiasi? Berbeda, terdapat perbedaan. Iya, betul sekali. Terdapat perbedaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ketika pembelajaran itu ada yang disebut berpusat pada murid dan berpusat pada guru. Ada yang disebut teacher center, ada yang disebut student center. Sebaiknya itu yang mana? Yang teacher center apa yang student center? Student center. Iya, student center. Kalau zaman dulu fokusnya ceramah saja guru itu. Kalau ceramah biasanya anak-anak itu pada ngantuk, pada boring. Mari semua Bapak Ibu guru, kita bersama-sama merubah menjadi paradigma baru bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, berdiferensiasi berarti guru menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan yang unik masing-masing murid, sehingga setiap murid mendapatkan kesempatan terbaik untuk belajar dan berkembang. Nah, kebutuhan siswa A dan siswa B akan berbeda. Misalkan si Andi dan si Tono itu berbeda kebutuhan untuk belajarnya. Kesukaan mereka terhadap mata pelajaran atau cara belajar pun bisa berbeda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan mengidentifikasi kebutuhan serta preferensi masing-masing siswa. Misalnya, jika siswa A lebih suka belajar dengan visual dan atau gambar, sedangkan siswa B lebih suka belajar dengan membaca teks dan mendengarkan penjelasan guru. Maka dari itu harus menyesuaikan metode pengajaran untuk masing-masing siswa. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan keterampilan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Ada yang ketika belajar itu anak-anak suka menonton, harus visual, harus gambar, ada yang mendengarkan ataupun ada yang kinestetik seperti itu. Jadi berbeda-beda. Maka dari itu saya ketika akan proses pembelajaran kepada siswa itu pas di awal pembelajaran selalu mengetes dulu gaya belajar siswa per orangnya itu seperti apa. Jadi kita tahu kebutuhan siswa itu seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mengenal profil pelajar Pancasila.
Saya yakin Bapak Ibu itu sudah mahir, ya. Apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu bukan hanya sekedar nanti kalau P5, kalau pembelajaran P5 itu harus ada proyeknya, harus ada hasilnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi titik utama P5 itu adalah menumbuhkan apa? Karakter. Ini saya mengulas kembali bila mana Bapak Ibu lupa, ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ingat ya Bapak Ibu, ada berapa? 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus beriman. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai keyakinan, ya, atau agama, karena Indonesia itu menolak untuk ateis, ya. Dan intinya harus berakhlak mulia, harus mempunyai karakter yang baik. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berarti kalau global itu apa? Gimana Bapak Ibu kalau global? Saling toleransi. Iya, saling toleransi atau beragam intinya. Kemudian bergotong royong, kerjasama yang baik. Kemudian ada kreatif itu menumbuhkan ide-ide baru, inovasi baru. Kemudian ada bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Ya, itu sekilas mengulang tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan profil pelajar Pancasila ini dapat terbentuk dengan harapan terjadi perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu beralih kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bukan lagi kita sebagai seorang guru yang teacher center atau yang ceramah seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada perumpamaan. Nah, cobalah buka. Saya bacakan terlebih dahulu. Bapak Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bisa jadi itu adalah berlian, atau itu adalah emas berapa karat? 70 karat misalnya. Atau ada uang berapa M, atau ada mutiara yang untuk menghasilkan mutiara itu susah sekali untuk mendapatkannya. Jadi digenggam oleh Bapak Ibu dengan seerat-eratnya. Nah, tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, memarahi, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan Anda. Misalnya yang di tangan Anda, Bapak Ibu guru itu adalah berlian. Misalkan Bu Nopi oleh Pak Edi disuruh dibuka kepalanya. Bakal dibuka tidak Bu? Tidak, karena isinya apa? Berlian yang sangat susah sekali untuk mendapatkannya. Dibuka kembali Pak. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya
memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kumaha urang we gitu. Jadi berarti yang mengendalikan itu siapa? Kita. Itu intrinsik, bukan dari orang lain. Komo upami lebet nama mutiara da keukeuh we mun opi moal dibukakeun, ya seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kalau miskonsepsi itu tentang teori kontrol. Yang pertama ada 4 ya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Akan saya paparkan satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ternyata Bapak Ibu menganggap bahwa kita sebagai seorang guru mampu mengontrol siswa, padahal kenyataannya tidak bisa. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol siswa. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu menyuruh siswa berbuat hal yang baik atau berubah dari hal yang buruk menjadi baik. Kemudian siswa itu nurut atau mengikuti apa yang kita perintahkan. Apakah itu artinya kita sebagai guru mengontrol perilaku murid? Tidak, Bapak Ibu. Sebenarnya itu tidak. Walaupun yang kita lihat siswa tersebut berubah perilakunya. Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik. Bisa saja ketika kita tidak ada, anak tersebut berbuat lagi hal yang sama karena tidak diimbangi dengan motivasi dari dalam diri kita. Contoh saja dalam hal kecil, ada seperti ini ya, ada seorang siswa yang mengeluarkan bajunya, kemudian oleh Bapak Ibu coba rapihkan bajunya atau sok kalebetkeun acukna, seperti itu. Ketika ada kita, mungkin siswa tersebut nurut ya Bapak Ibu, dimasukkan bajunya. Tapi ketika kita berjalan 2 menit, pas terlihat itu seorang siswa sudah mengeluarkan bajunya. Jadi pada dasarnya guru itu tidak bisa untuk mengontrol murid. Bisa saja kalau kita ada, tapi kalau kita sudah berjalan, sudah keluar kelas, bisa saja itu baju dikeluarkan kembali. Ya, selanjutnya ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya, seorang guru memberikan pujian kepada seorang siswa setiap kali dia menyelesaikan tugas tepat waktu. Awalnya ini ingin meningkatkan motivasi siswa tersebut. Namun, seiring waktu, siswa tersebut mulai hanya menyelesaikan tugas dengan harapan mendapatkan pujian dari guru. Jika pujian tidak diberikan, siswa menjadi tidak termotivasi dan merasa tidak dihargai. Akhirnya siswa menjadi tergantung pada pujian dan kehilangan motivasi intrinsik untuk belajar atau menyelesaikan tugas karena nilai pembelajaran itu sendiri. Jadi bukan karena keinginan, tapi karena ingin pujian. Abi mani kapayeun. Dan kege saur
Padadan, ya bagus, kemeh gitu ku Padadan gitu. Tetapi ketika Padadan lupa mungkin memberikan seperti itu, anak-anak merasa tidak dihargai. Oke, yang selanjutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kata tersebut bisa jadi berdampak negatif pada perkembangan psikologis siswa. Guru perlu berhati-hati dalam memberikan umpan balik, memastikan bahwa mereka mendukung dan membangun visi kepercayaan diri siswa, bukan meruntuhkan. Fokus pada umpan balik konstruktif dan positif serta mendorong usaha dan perbaikan dapat membantu siswa mengembangkan identitas yang sehat dan rasa percaya diri. Ini ada contoh ya. Citra, lihatlah bagaimana Rina selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu dan dengan baik. Mengapa kamu tidak bisa seperti itu? Jadi jangan membandingkan dengan siswa lain, karena itu cek Sunda nama mantak siswa eta kumaha don tingali situ oge tiasa situ ieu oge kieu. Nah kamu teu, nah jangan seperti itu. Yang selanjutnya ilusi bahwa yang terakhir memaksa ya, bahwa orang dewasa itu memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Betul apa betul? Betul? Salah tentunya. Tapi osok itu entah Bapak Ibu? Kadang. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Seorang guru merasa perlu memastikan semua siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Guru ini mulai menunjuk siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan, terlepas dari apakah mereka mengangkat tangan atau tidak. Jika seorang siswa tidak bisa menjawab, guru tersebut mengkritik di depan kelas dan menyuruh mereka berdiri sampai mereka bisa memberikan jawaban yang benar. Apakah pernah Ibu peserta didiknya di depan berdiri karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak pernah. Ya mungkin, tapi pernah ya Bapak Ibu. Maaf, belum Pak, belum. Nah, meskipun beberapa siswa mungkin mulai lebih sering mengangkat tangan untuk menghindari dipermalukan, banyak siswa lainnya merasa cemas dan tertekan. Mereka mulai menghindari kelas atau mencoba bersembunyi di belakang teman-teman mereka. Hubungan yang terbentuk antara siswa dan guru adalah hubungan kekuatan dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya menghambat pembelajaran yang efektif. Itu bisa menghambat ya kepada pembelajaran. Ya, next. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Banyak ya Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan satu persatu. Next Pak Ade. Nah yang pertama, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jangan samakan kebutuhan siswa meskipun duduk di satu ruangan yang sama, meskipun di kelas yang sama, tapi kebutuhannya berbeda. Seperti tadi gaya belajar, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik.
Seperti itu. Oke, next Pak De. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Terkadang yang menurut si A benar, menurut si B itu salah. Iya, selalu suka seperti itu. Menurut saya benar. Misalkan menurut Pak Edi belum tentu benar. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang ini ya Pak Edi, coba sebelumnya. Nah ya, klik lagi. Sudah. Oh ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami orang lain. Jangan halnya kita ingin dimengerti oleh orang lain. Jangan kita sebagai seorang guru ingin dimengerti oleh siswanya. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa memahami siswa tersebut. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman, namun kita cari tahu terlebih dahulu alasannya. Karena perbuatan baik dan buruk pasti ada alasannya. Ada siswa yang terlambat, kita sebagai guru tidak bisa masuk, tunggu di luar. Kan kita tidak tahu alasan siswa tersebut terlambat itu gara-gara apa. Mungkin saja ada orang tuanya yang sakit, mungkin saja ada kecelakaan di jalan, seperti itu. Jadi kita itu jangan seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Kita tidak bisa membuka kepala yang tadi. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika dibujuk gagal, maka dipaksa. Nah, ini salah satu seharusnya kita lakukan kolaborasi dengan cara komunikasi yang efektif buat kesepakatan. Seperti tadi dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol selain diri kita sendiri. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi harus win-win solution. Jadi ingatnya harus kepada Bu Wiwin seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada menang, ada kalah, tapi harus menang-menang, harus win-win solution. Intinya ingat nama saya Bapak Ibu. Belum ada. Nah, jangan berpikir salah berarti kalah. Anak akan merasa gagal dan akan terasa mengingatnya. Kita harus berpikir kita menang, anak menang. Maksudnya saat kita berkolaborasi, anak tersebut harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat. Maka ketika anak bertanggung jawab dan menemukan solusi, maka anak tersebut tidak akan merasa gagal. Misalkan ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, tapi dia bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Nah, itu jangan gimana ya, geus lah, coret lah pokoknya, jangan seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
peserta didik yang memiliki disiplin diri sebagai sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, ketika mendengar kata disiplin, seringkali kita mengaitkannya dengan aturan, ada sanksi, ada tata tertib. Yang selanjutnya. Selanjutnya lagi, Pak. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak, ya. Tapi di sini saya menyontohkan hanya 3 saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa literasi, ya. Karena waktu juga nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ini bisa di skip ya Bapak Ibu, karena tadi sudah dijelaskan oleh saya. Ada berapa? Ada 6 dimensi. Kemudian ada primary years program. Maaf kalau saya salah menyebutnya. Yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan kita sekolah di SMK, yaitu life skill, keterampilan. Kan kita itu sudah ada keterampilan kalau SMK itu. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Ketika nanti siswa-siswa sudah berada di perusahaan, maka mereka harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya Pak Ade. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Payung. Ari payung ageng teu Bapak Ibu? Ageng, mayungan. Meh teu kumaha upami di payung? Iya, meh teu kahujanan atawa meh teu kapanasan, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Selanjutnya Pak De. Nah, di sini saya akan mencoba bukan ice breaking sih, tapi menggerakkanlah tangan Bapak Ibu. Mohon semuanya Bapak Ibu untuk berdiri. Maaf ya Bapak Ibu lagi duduk-duduk, soalnya takut ngantuk. Galau gajah itu besar kecil? Tapi ini kebalikannya. Kalau saya menyebutkan gajah besar, semut kecil, ular panjang, ular pendek. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami? Ya, kebalikannya. Ya, supaya Ibu ada pergerakan, supaya tidak kesemutan duduk terus. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Jadi panjang kan. Ular pendek. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk meregangkan saja tangannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Slide selanjutnya Pak. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Upami kita henteu makan, kita bakal marati ya Bapak Ibu. Mohon. Sami oke, upami siswa henteu makan, kumaha bakal marati. Tah dipayunan Bapak Ibu aya tuangan ya. Mangga atuh teu kenging ditingalikeun hungkul, bisi kumaha? Bisi marati. Ya, jadi begini ya, bertahan hidup. Terkadang saya selalu melihat, sebentar Bapak Ibu. Terkadang kita suka melihat siswa yang murung aja ketika pembelajaran, semangat. Kita harus bisa menanyakan, Aldi kunaon? Kenapa? Ternyata dia belum sarapan, maka dia tidak fokus. Komo upami pembelajaran matematika buawang teu acan emam. Duh kabayang, keur mamikir ditambih lapar. Kumaha nu aya? Moal konsentrasi. Itu adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, yaitu peduli. Kita peduli terhadap siswa. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Ya seperti itu. Misalkan kita kepada siswa, kita ngajar 1 tahun, 1 semester. Anu dipiwarang teh misalkan aya siswa namina Rano, ketua kelas. Rano pangnyandakeun tas ibunya ka ruang guru, atawa Rano pangieukeun. Anu dipiwarang tengan Rano we wungkul, anu lain teu diperhatikeun. Jangan seperti itu. Kemudian kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengembalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor. Contohnya misalkan ketika pembelajaran di kelas, Bapak Ibu jangan materi terus, selingan anak-anak itu dengan ice breaking seperti itu, supaya pembelajaran menjadi menyenangkan. Anu tadi nama matematika teh ieu da guruna buawang sok resep, jadi anak-anak juga antusias. Pokoknya mah mata pelajaran favorit jadi matematika. Selanjutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebajikan. Yang selanjutnya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai seorang guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya akan kasih sayang. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Seperti yang telah saya jelaskan, kalau intrinsik itu adalah motivasi di mana Bapak Ibu? Di dalam. Kalau ekstrinsik
ekstrinsik berarti di luar. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu pernah menghukum siswa? Pernah. Iya. Hukuman itu sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya fisik atau verbal saja. Diberikan hadiah pun itu adalah sebagai hukuman. Kenapa Bapak Ibu diberikan reward itu adalah hukuman? Karena kalau kita memberikan hadiah hanya kepada si A saja, yang lain tidak, itu kan timbul kecemburuan. Si A makin hadiah, abi mah henteu. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa fisik atau verbal. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru memonitor murid selalu. Yang terakhir, yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan adanya kolaboratif. Selanjutnya Pak De. Nah, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Apa coba? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Coba kita lihat Pak De, apa jawabannya? Iya, bagus sekali. Bapak Ibu sudah memahami, berarti ya sudah paham. Jawabannya adalah hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi itu ada apa nih ya, tanggung jawabnya. Kita yang merusak, berarti kita harus yang bertanggung jawab. Selanjutnya, hukuman itu identitas dengan gagal. Hukuman itu tidak efektif. Hukuman itu berdampak negatif bagi siswa. Bisa saja nanti ada timbul dendam. Duh, abi mah geuleuh kasih ibu eta, kasih bapak eta. Soalnya abi kamari piorang push up. Yang selanjutnya, ya dihukum oleh penghargaan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa diberi reward penghargaan pun itu adalah dihukum karena berdampak kecemburuan. Yang selanjutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu panjang. Ya, seperti ini. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Seperti yang tertera di depan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka akan merasa iri, seperti yang tadi dikatakan. Yang lain akan merasakan iri. Mungkin di depan kita dia tidak terlihat iri di depan guru,
Tapi kan di belakang kita tidak tahu, ya seperti itu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu. Waktu saya adalah 1 jam. Sekarang sudah terpakai berapa menit ya Bapak Ibu? Apa sudah melebihi? Sudah 50 menit? Oh iya. Oke, kita ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya ada video. Coba mohon disimak ya Bapak Ibu. Kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini adalah posisi penghukum. Basket, Bu. Karena seorang guru menyuruh anak ini untuk apa? Berani-berani Berlari. jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Pak Ade, Biar mohon kamu dipercepat. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, posisi penghukum biasanya berbicara. Nah, ini adalah diputar aja dulu ya videonya. Posisi pembuat bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak. Ini digarisbawahi. Kalau terlambat lagi, ibu yang akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Ini menjadikan murid tersebut merasa bersalah. Bu. Mohon dipercepat, Pak Ade. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir. Naren, aku tidak bisa membina kamu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, ini posisi teman. Yang selanjutnya, saya sering memposisikan saya kepada anak didik saya adalah sebagai seorang teman. Naren, Ada kata-kata ayolah, nah. Selamat pagi, Bu. Ada kata-kata seperti itu. sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat Nah, lagi ini. ya, sayang. Iya, Bu. Nanti percepat, Pak. Bu, saya lupa membangunkan saya, Bu. Nah, ada pemantau. Kalau pemantau itu adalah mengawasi, ya Bapak Ibu.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, Ini adalah posisi pemantau. Yang terakhir yaitu posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Nah, sekolah... ada pertanyaan seperti ini. Ya, kalau menjadi seorang manajer, sudah cukup mungkin Pak Arif? Ya. Orang lain mungkin. Slide berikutnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam itu adalah penghukum. Karena penghubung itu identik dengan negatif dan siswa bisa saja kepada seorang guru itu ada dendam. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu memberitahumu, ibu kecewa. Nah, kecewa itu adalah memberikan rasa pembuat bersalah. Yang selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi ada kata-kata sebagai teman seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pemantau, yaitu mengawasi. Yang selanjutnya Pak Adi, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu jika sebagai manajer. Jadi seharusnya sih kita itu posisi kontrol yang kelima, yaitu yang manajer. Nih ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa coba Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak coba, jawabannya Pak De? Posisi penghukum. Yang selanjutnya, nah kita topik selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama, diyakini bersama. Kalau aturan itu bagaimana Bapak Ibu? Saklek, hanya satu pihak. Harus memakai sepatu hitam yang membuatkan sekolah tidak ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Yang selanjutnya Pak De. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini ketika saya di awal tahun pelajaran selalu membuat keyakinan kelas dengan siswa. Antara saya dan siswa itu nanti diyakini bersama dan harus dijalankan secara bersama-sama, bukan aturan. Kalau aturan mah hanya satu pihak. Nah, ini adalah ketika saya membuat keyakinan kelas dengan siswa. Nah, ini diyakini bersama dan disepakati secara bersama-sama. Keyakinan kelas itu bersifat dengan kata-kata positif. Jangan ada kata tidak dan jangan ada kata jangan. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena segitiga. Kalau segi empat ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi itu ada 3. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau di menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata kita ketika kepada siswa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Ini adalah menstabilkan. Jadi distabilkan.
Yang selanjutnya, oh ya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, ditanya siswa itu, apa alasan tersebut sehingga melakukan suatu kesalahan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Tanya, sudah melanggar? Berarti itu sudah melanggar. Di sini ada video, Pak Ade. Iya, video saya ketika menerapkan atau praktik segitiga restitusi. Iya. Nah, ini adalah mawar ketika pembelajaran saya itu bermain game. Ya. Nah, ini adalah tahap menstabilkan identitas. Oke, bisa dipercepat Pak Ade. Nah, ini adalah memvalidasi, menanyakan alasan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Bisa dipercepat Pak Ade. Nah, ini adalah menanya keyakinan. Keyakinan apa yang telah dilanggar oleh siswa tersebut? Ya, cukup Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nah, ini adalah tanggapan siswa. dari kelas 11 TKJ Ya. 2. Cukup. Sepertinya sudah habis ya Pak Ade. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Nanti saya kembalikan ke moderator. Kita di sesi sharing, bukan tanya jawab sih sebenarnya. Takut saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Beri pos sekali lagi untuk moderator, untuk narasumber kita. Tepuk tangan. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan sangat jelas sekali ya, sangat rinci sekali bagaimana materi yang disampaikan oleh Bu Wiwin. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang merasa ingin memberikan tanggapan atau bertanya mengenai materi yang sudah tadi disampaikan, silahkan boleh mengangkat tangannya dan memperkenalkan. Silahkan dua penanya mungkin Bu. Iya. Silahkan yang mau bertanya atau boleh silahkan. Baik Bu Wawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiwin yang telah memberikan paparan materi yang sangat menarik tentang budaya positif. Namun di sini ada hal yang ingin saya tanyakan. Kalau di sekolah itu kan kadang kita berpikir kalau budaya atau hal positif itu kalau di pelajaran pasti yang di pikiran kita langsung itu PAI, PKN yang biasanya tentang akhlak gitu. Nah, bagaimana cara atau peran yang harus dilakukan oleh guru ketika mengampu bukan pada mapa tersebut gitu. Misalkan pada pembelajaran yang eksak atau praktek. Nah, peran apa yang harus dilakukan guru untuk memaksimalkan pembiasaan disiplin positif bagi siswa sehingga pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada aspek kognitif tapi juga pada pengembangan sosial maupun emosional siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Wawang. Ibu mau langsung dijawab? Iya, langsung dijawab saja. Iya, seperti yang dikatakan Bu Wawang bahwa identiknya itu ketika budaya positif itu guru PAI, guru PKN ya seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, sebenarnya bukan hanya tugas guru
dan guru PKN saja untuk mempromosikan budaya positif, untuk mengimplementasikan budaya positif. Tapi tugas semua guru, ya bagaimana caranya, seperti yang pepatah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus memberikan contoh teladan yang baik. Dimulai dari kita sendiri dulu menjadi seorang guru. Kita harus mencontohkan yang baik kepada siswanya. Contoh, guru misalkan ketika sholat berjamaah, bukan hanya menyuruh kepada siswa, tapi kitanya harus yang sudah terdepan seperti itu. Yang kedua yaitu ketika datang harus tepat waktu. Kita contohkan, kita datang tepat waktu supaya siswa mencontoh, melihat kepada kita. Oh, ibu itu oke, oh bapak itu oke, tepat waktu, bapak itu oke, berjamaah dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang guru itu adalah untuk digugu dan ditiru. Jadi pada intinya itu bukan tugas guru PAI dan PKN, tapi dibiasakan dengan pembiasaan yang sederhana dulu, yang biasa dulu, sehingga pembiasaan yang baik insya Allah nanti akan menghasilkan budaya positif yang baik juga gitu. Seperti itu mungkin jawabannya Bu Wawang. Ya, dilanjut. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Ya, silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya, tetapi mau memberikan tanggapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah saya menyimak pemaparan dari Ibu Wiwin, pemahaman saya terhadap peserta didik semakin luas gitu ya, apalagi tadi mendengar adanya segitiga restitusi gitu ya, keyakinan kelas, disiplin positif. Itu ada beberapa hal yang akan saya lakukan terhadap peserta didik ya, yang masih belum baik. Kemarin-kemarin gitu ya, saya masih melakukan hal yang belum baik gitu. Nah, untuk kedepannya saya lebih tahu gitu harus bagaimana melakukan tindakan terhadap peserta didik. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih Ibu Win telah memaparkan materi yang sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tanggapan dari Bu Novi. Jadi intinya dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwin pada hari ini, alhamdulillah menambah lagi keilmuan ya Bu, yang bisa nantinya diterapkan dalam mendidik kita, anak didik kita sehari-hari gitu. Baik, untuk acara demi acara sudah kita laksanakan. Yang terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup dengan doa, ada dulu yang ingin disampaikan, yaitu kita sebagai manusia sepatutnya wajib untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Maka dari pembelajaran kita hari ini, alangkah gitu kita bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, untuk doa Oleh Pak Edi. Untuk doa dipimpin oleh Pak Edi, silakan. Mic-nya mohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Edi yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini.
Dengan berakhirnya sesi yang terakhir penutup, saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf, dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.